Analisis taktik dan gaya bermain U23 Vietnam. Taktik sundulan sebagai senjata utama. Banyak komentar yang menyebut bahwa sundulan adalah senjata andalan U23 Vietnam, terutama karena postur tubuh pemain yang dianggap memadai. Taktik ini dinilai efektif, bahkan ada yang menyebutnya sebagai senjata baru. Namun, ada juga kritik bahwa ini bisa menjadi bumerang jika lawan berhasil mengantisipasi. Perlu variasi cara mencetak gol, menunjukkan kekhawatiran jika tim hanya mengandalkan sundulan. Permainan di lini tengah dan sayap yang kurang efektif. Beberapa komentar mengkritik bahwa permainan di lini tengah dan sayap U23 Vietnam belum efektif. Ada yang menyebut kerjasama di lini tengah adalah sesuatu yang terlalu mewah. Kedua sayap belum efektif. Hal ini menguatkan kesan bahwa tim cenderung bermain lebih langsung. Kritik terhadap gaya bermain secara keseluruhan. Ada pandangan negatif bahwa gaya bermain tim dianggap terlalu longgar, tidak akan membawa kemajuan. Ada juga yang menyindir bahwa kemenangan yang diraih hanya berasal dari situasi bola mati, bukan dari permainan terbuka yang terstruktur. Ada sentimen kuat dan beragam terkait pertandingan final melawan Indonesia. Pesimisme dan ketakutan. Sebagian komentar menunjukkan pesimisme. Ada yang berpendapat U23 Vietnam akan kalah telak melawan Indonesia karena gaya bermain lawan yang cepat, kuat, dan serangan mereka juga cukup cepat. Bahkan ada yang memprediksi kekalahan 3-0. Optimisme dan tantangan. Ada juga yang optimis bahwa jika U23 Vietnam bermain dengan serangan langsung di lini tengah, Indonesia akan kalah karena pertahanannya dinilai tidak bagus. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Sebelum setiap pertandingan, para pelatih harus menganalisis data dan rekaman pertandingan lawan untuk menyusun strategi yang sesuai dengan lawan dan pemain yang tersedia. Gaya permainan operan pendek kemungkinan terinspirasi dari tiki-taka Barcelona. Sebelumnya, ada beberapa momen di mana Vietnam mencoba gaya permainan itu, tapi lalu bagaimana? Tidak ada Tuan An Chong Puong yang punya teknik cukup untuk bermain seperti itu. Seluruh dunia beralih ke gaya bermain yang efektif yang disebut pragmatis, kadang-kadang negatif dan jelek, asalkan menang. Masyarakat Vietnam pada dasarnya menyukai sepak bola yang menang. Jika bermain indah tapi kalah, mereka akan menganggapnya tidak masuk akal dan memaki pelatih. Setelah kalah dari Malaysia 4-0, kalau kalian jadi pelatih, apakah kalian berani bermain indah atau harus menang dengan tim U23 ini? Indonesia sepertinya sedang mempelajari taktik sundulan dari tim U23 Vietnam, tapi sebenarnya kalian semua tertipu. Indonesia sedang mempelajari taktik sundulan dari tim U23 Vietnam untuk mengantisipasinya. Namun, dalam pertandingan final jika tim U23 Vietnam menyerang langsung dari lini tengah, Indonesia pasti akan kalah karena lini pertahanan mereka juga tidak terlalu bagus. Diperlukan variasi dalam cara mencetak gol. Jika lawan sudah berpengalaman dan berhasil mengantisipasi sundulan, kita akan langsung kewalahan. Main di Asia Tenggara gunakan saja taktik sundulan. Chong Vin dan Tian Lin sudah sering mencetak gol sundulan ke gawang Thailand dan Malaysia. Kaki mereka mungkin kaku, tapi sundulan adalah senjata baru tim U23 Vietnam. Serangan tim U23 Vietnam belum terlihat jelas tujuannya, kedua sayap belum efektif. Kemenangan di beberapa pertandingan itu hanya karena situasi bola mati. Jadi pertandingan final melawan Indonesia belum bisa dipastikan hasilnya. Semoga di pertandingan final kita tidak kebobolan karena lemparan ke dalam dan sundulan dari tim lawan. Menang lawan Indonesia dengan gaya permainan yang bagus, baru bisa bicara. 3 pertandingan kemarin permainannya belum terlalu oke. Indonesia mungkin tidak bertemu Vietnam di babak penyisihan. Boleh saya bertanya, apakah tim tuan rumah yang kalah lalu mematikan listrik seluruh stadion? Pemain sayap Vietnam, Chow Van Toye, bermain dengan baik di sisi lapangan, menciptakan ruang dan memberikan umpan silang yang akurat. Seharusnya Vietnam bisa mencetak setidaknya 6 gol dari umpan-umpan silang berkualitas yang dia berikan. Tetapi, para pemainnya mungkin tidak memanfaatkan peluang dengan baik. Kenapa saya melihat Vietnam bermain terlalu longgar saat melawan tim-tim lemah? Jika bermain seperti ini dan bertemu Indonesia, mereka pasti akan kalah 3-0. Kenapa tidak ada yang menyebutkan 2 situasi di mana pertahanan lawan kebobolan 2 gol hanya karena sedikit tekanan? Melawan Indonesia pasti kalah telak, gaya bermain mereka cepat, kuat, dan serangan mereka juga cukup cepat. Ditendang tidak masuk, jadi pelatih melatih mereka untuk sundulan. Pertandingan melawan Indonesia juga bagus. Gaya bermain seperti itu tidak akan membawa kemajuan. Mencetak banyak atau sedikit gol itu tidak penting. Yang terpenting adalah menjadi juara. Sebelum bertanding, pelatih berpesan kalian harus bermain bola dengan kepala. Pemain Vietnam juga punya postur tubuh yang bagus kok. Vietnam pada dasarnya punya postur tubuh yang terbatas. Mencetak gol dengan kepala itu bagus. Benar, bermain menggunakan kepala. Kerjasama di lini tengah adalah sesuatu yang terlalu mewah bagi Vietnam, sepertinya begitu.
Din Bak memang sombong, tapi dia pemain yang serba bisa dan punya keberanian. Sedangkan Van Kang, dia bermain terus-menerus, tapi permainannya biasa-biasa saja dan tidak terlihat seperti seorang pemimpin. Kakinya juga bagus loh. Dia adalah tipe striker yang dibutuhkan Vietnam saat ini. Semoga dia tidak kena sakit bintang saja, karena dia bermain dengan sangat baik.